Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang langkah-langkah sistem dinamik serta contoh dan cara penyelesaiannya dalam mata kuliah simulasi dan pemodelan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Samsudin dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Prodi Teknik Informatika kelas B. Sistem dinamik merupakan suatu metodologi untuk memahami berbagai masalah kompleks. Metode ini dikembangkan oleh J. W. Webster dari MIT dengan nama Industrial Dynamics pada tahun 1959 dengan menempatkan masalah-masalah dalam sistem usaha sebagai topik utama. Metode ini mempelajari masalah dengan sudut pandang sistem, di mana elemen-elemen sistem tersebut saling berinteraksi dalam suatu hubungan umpan balik sehingga menghasilkan suatu perilaku tertentu. Langkah-langkah simulasi sistem dinamik. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, menentukan faktor dominan terhadap masalah. 3. Menelusuri terbentuknya loop umpan balik dan interaksi antara loop satu dengan lainnya. Keempat, melakukan perhitungan simulasi. 5. Menerapkan validitas dari model yang dibuat. 6. Menerapkan kebijaksanaan tertentu dalam melakukan modifikasi terhadap model. 7. Melakukan simulasi berikutnya dengan model yang mengalami perubahan. 8. Menarik kesimpulan. Jadi contoh yang saya ambil di sini adalah tempat pembuangan akhir sampah atau TPA. Pembuangan sampah yang tidak diurus dengan baik akan mengakibatkan masalah besar karena penumpukan sampah atau membuangnya sembarangan ke kawasan terbuka akan mengakibatkan pencemaran tanah yang juga akan berdampak ke saluran air atau tanah. Selain itu, eksploitasi lingkungan adalah menjadi isu yang berkaitan dengan pengurusan terutama sekitar kota. Oleh sebab itu, banyak negara besar melakukan incineration atau pembakaran yang menjadi alternatif dalam pembuangan sampah. Sementara itu, permasalahan yang dihadapi untuk proses ini adalah biaya pembakaran lebih mahal dibandingkan dengan sistem pembuangan akhir. Apabila sampah ini digunakan untuk pertanian dalam jumlah besar, maka akan menimbulkan masalah karena mengandung logam berat. Sampah adalah satu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah berasal dari rumah tangga, pertanian, perkantoran, perusahaan, rumah sakit, pasar, dan sebagainya. Secara garis besar, sampah dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah sampah organik, yang kedua sampah anorganik, yang ketiga sampah berbahaya. Permasalahan sampah di Indonesia antara lain semakin banyaknya limbah sampah yang dihasilkan masyarakat, kurangnya tempat sebagai pembuangan sampah, sampah sebagai tempat berkembang dan sarang dari serangga dan tikus, menjadi sumber polusi dan pencemaran tanah, air, dan udara, menjadi sumber dan tempat hidup kuman-kuman yang membahayakan kesehatan. Permasalahan sampah dan solusinya. Yang pertama, alternatif pengolahan sampah. Untuk menangani permasalahan sampah secara menyeluruh, perlu dilakukan alternatif pengelolaan. Yang kedua adalah tanggung jawab dalam pengolahan sampah. Hambatan terbesar daur ulang bagaimanapun adalah kebanyakan produk tidak dirancang untuk dapat didaur ulang jika sudah tidak terpakai lagi. Hal ini karena selama ini para pengusaha hanya tidak mendapat insentif ekonomi yang menarik untuk melakukannya. Perluasan tanggung jawab produsen adalah suatu pendekatan kebijakan yang meminta produsen menggunakan kembali produk-produk dan kemasannya. Kebijakan ini memberikan insentif kepada mereka untuk mendesain ulang produk mereka agar memungkinkan untuk didaur ulang tanpa material-material yang berbahaya dan beracun. Yang terakhir adalah solusi. Produksi bersih atau clean production merupakan salah satu pendekatan untuk dirancang ulang industri yang bertujuan untuk mencari cara-cara pengurangan produk-produk samping yang berbahaya, mengurangi polusi secara keseluruhan,
dan menciptakan produk-produk dan limbah-limbahnya yang aman dalam kerangka siklus ekologis. Prinsip-prinsip produksi bersih adalah prinsip-prinsip yang juga bisa diterapkan dalam keseharian. Misalnya, reduce atau mengurangi. Sebisa mungkin lakukan minimalisasi barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Reuse, memakai kembali. Sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang disposable, sekali pakai buang. Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah. Recycle, mendaur ulang. Sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri non-formal dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Replace atau mengganti. Teliti barang yang kita pakai sehari-hari. Gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Juga telitilah agar kita hanya memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan, misalnya ganti kantong kresek kita dengan keranjang bila berbelanja, dan jangan pergunakan styrofoam karena kedua bahan ini tidak bisa didegradasi secara alami. Kasualu TPA sampah. Pengelolaan sampah. Kasualu situasi future pengelolaan sampah. Kasualu jumlah penduduk. Kasualu pembuangan sampah atau tempat penduduk. Dan terakhir adalah pengolahan sampah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.